Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R3D, kelompok 1, hari ini mata kuliah metodologi pembelajaran, kami memilih untuk tugas besarnya adalah media pembelajaran digital, yaitu podcast. Penggunaan video podcast dalam pendidikan ini nggak berdiri sendiri, melainkan berakar pada model Video Based Learning atau VBL yang diintegrasikan dengan beberapa pendekatan kontemporer masa kini. Yang pertama itu ada model Flipped Classroom. Model ini adalah yang paling dominan. Video podcast berperan sebagai materi prakelas di mana siswa menyerap teori secara mandiri, sehingga waktu di dalam kelas dapat dioptimalkan untuk diskusi mendalam dan pemecahan masalah. Kemudian ada Self-Direct Learning atau SDL. Nah, ini itu sifatnya dapat diakses kapan aja. Video podcast ini juga mendukung kemandirian belajar. Siswa memiliki kontrol penuh atas kecepatan belajar mereka, seperti mengulang bagian yang sulit atau mempercepat bagian yang sudah dipahami. Kemudian ada micro learning, yaitu video podcast ini seringkali dirancang dalam durasi pendek dan fokus pada satu topik spesifik. Hal ini disesuaikan dengan prinsip beban kognitif atau cognitive load theory, di mana informasi ini diberikan dalam potongan kecil agar lebih mudah diproses oleh otak dari siswa tersebut. Podcast memiliki karakteristik yang unik, memenuhi kebutuhan pedagogik modern. Yang pertama itu ada personalis and intimate. Berbeda dengan video instruksional formal, podcast cenderung bersifat naratif dan percakapan, sehingga dapat membangun kedekatan emosional antara pemateri dan pendengar, yang menurut peneliti dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua itu ada multimodalitas, dengan adanya unsur visual seperti ekspresi wajah, teks pendukung, atau cuplikan gambar, dan unsur audio yang kuat. Video podcast menyesuaikan berbagai gaya belajar visual secara visual dan auditori secara simultan. Yang ketiga itu ada storytelling sebagai penarik minat. Podcast seringkali menggunakan teknik bercerita atau wawancara. Narasi yang kuat membantu mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan konseptual, sehingga mempermudah penyampaian informasi dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada alasan penggunaan VBL berbasis podcast dalam kegiatan pembelajaran. Nah, implementasi model ini didorong oleh kebutuhan akan transformasi digital dalam pendidikan yang inklusif dan adaptif. Yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas. Dalam era mobilitas tinggi, podcast memberikan kemudahan akses melalui berbagai perangkat. Ini memecahkan hambatan geografis dan waktu dalam distribusi ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Format diskusi dalam podcast seringkali menyajikan berbagai sudut pandang. Hal ini melatih siswa untuk menganalisis opini, mentesis informasi, dan mengembangkan pemikiran kritis terhadap suatu isu. Lalu yang terakhir ada efisiensi kognitif. Nah, menurut dual coding teori, manusia memproses informasi melalui saluran visual dan verbal secara terpisah. Video podcast yang dirancang dengan baik menyelaraskan kedua saluran ini tanpa membuat otak kewalahan, sehingga proses pemahaman menjadi lebih efektif dibandingkan membaca teks statis. Jadi kesimpulannya, integrasi video podcast dalam model pembelajaran bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih manusiawi, fleksibel, dan sesuai dengan cara kerja otak manusia di era digital.
Coba kalau ngomong kayak sekarang kan kayak udah mulai. Coba udah kasih aku. Semuanya, selamat pagi, selamat bergabung lagi di podcast Lasar Ketir. Kalau nggak jadi pada segini suaraku aja. Hai teman batin semuanya, selamat datang kembali di podcast Lasar Batin dengan aku, Kayla, yang akan menemani teman-teman semua kurang lebih sampai di 20 menit ke depan. Pastinya teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang mungkin sering teman-teman rasain atau yang sering kita rasain tapi jarang banget kita bicarain teman-teman. Untuk tema hari ini juga menarik banget dan agak jelek nih teman-teman. Hari ini temanya tuh ada pintar iya, tapi bahagia tuh belum tentu. Mungkin teman-teman pernah lihat nih, ada beberapa orang di sekitar teman-teman yang nilainya tuh bagus, IPK-nya sempurna ya, prestasinya segudang, tapi mereka tuh kelihatan matanya kayak capek banget atau nggak bersemangat. Ya, hari kita akan bahas hal tersebut. Atau mungkin diri teman-teman sendiri nih yang ngerasa prestasi udah banyak tapi ngerasa tetap hampa, capek, atau nggak ada tujuan mau kemana. Hari ini spesial teman-teman bersama Kak Novi sebagai konselor yang sering banget nih nanganin cerita teman-teman yang mungkin punya permasalahan sama prestasinya atau sama mentalnya. Boleh Kak Novi? Iya, halo Kayla, halo juga teman batin. Halo. Ya, di sini saya Suci Noviola sebagai konselor. Seru banget nih, terima kasih banget buat Kayla yang udah ngundang saya ke sini buat sharing-sharing dan diskusi bareng mengenai topik yang jadi urgensi buat aku juga sih, karena banyak teman-teman yang curhat soal ini. Dan juga ini tuh bakal relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari kita, karena dimana zaman tuh semakin cepat gitu kan, semakin banyak tuntutan buat kita juga. Tuh ya, hari ini Kak Suci akan nemenin kita teman-teman. Pasti kita diskusi yang mungkin urgent banget nih, atau sering banget terjadi yang dimana Kak Suci juga dibilang di dunia yang udah semakin cepat ini teman-teman. Ya, apalagi mungkin di kalangan sekarang kita sering ngerasain doktrin dari orang tua atau mungkin dari orang-orang dulu yang sering ngerasain kayak kamu tuh harus pintar, kamu harus bagus supaya kamu bisa bahagia dan juga sukses. Mungkin tekanan itu berpengaruh gak sih Kak kira-kira? Itu tentu berpengaruh banget dong. Nah, nantinya tuh kalau kita semakin sering tertekan seperti itu, nanti kita bakal ngalamin yang namanya perform based identity. Oke, perform based identity apa tuh Iya, Kak betul. kira-kira? Jadi itu kondisi di mana seseorang tuh merasa hanya bisa dianggap gitu, hanya berharga jika dia tuh mencapai suatu targetnya gitu. Jadi dia misalkan dia mencapai nilai yang bagus gitu, dia bukannya seneng Kak, tapi dia malah merasa lega gitu. Dia nggak bahagia atas pencapaiannya, dia cuma merasa lega gitu, karena dia berhasil menuhin ekspektasinya dan juga ekspektasi orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, berarti ini ya Kak, kayak misalnya mereka tuh ngincer sesuatu tapi bukan karena mereka suka sama sesuatu itu. Misalnya Betul. ngincer nilai yang bagus lah ya Kak, tapi bukan karena mereka emang cinta sama mata pelajarannya atau mata kuliahnya, tapi karena mereka ngerasa lega kalau misalnya nilainya bagus, ngerasa diterima gitu ya Kak. Betul. Nah, kenapa dia seperti itu? Mungkin karena dia merasa kalau jika dia gagal, dia bakal menyia-nyiakan pengorbanan dari orang tua atau orang di sekitarnya yang udah effort ke dia. Jadi dia merasa tertekan gitu dalam menjalaninya. Mau nggak mau dia harus berusaha buat mencapai target itu. Oke. Makanya mungkin sekarang tuh aku sering dengar mungkin istilah Gen Z kali ya Kak, burnout akademik Iya, ya. betul. Berarti ini sebenarnya rasa pengen lari gitu dari rasa takut atau rasa gagal ya Kak, bukan Iya. ngejar impian. Betul. Ini aku sering banget sih nemuin kasus kayak gini dalam ruang konseling, yang dimana tuh mereka bakal merasa bersalah yang besar gitu, ada guilt kalau mereka nggak bisa menuhin ekspektasi orang-orang di sekitarnya gitu Kak. Oke.
Tapi berarti ini dorongan dari diri sendiri kakak atau dari orang tua aja nih? Karena kan tadi kakak juga bilang kalau misalnya doktrin dari orang tua juga berpengaruh ya kak? Ya, tentu dong. Ini faktor eksternalnya dari luarnya itu gede banget. Seperti kayak tadi ekspektasi orang tua atau orang di sekitarnya. Kemudian juga dari sosial media. Kalau kita lihat buka sosial media, wah si A udah olimpiade, si B menang penghargaan ini itu. Nah kita juga merasa jadi tertekan gitu kan kak. Jadi kayak kok kita nggak bisa ya kayak gitu. Kayak ih harus bisa deh kayak dia gitu. Jadi ada tekanan tersendiri gitu dari luar. Oke, berarti untuk media sosial juga berpengaruh ya kak kurang lebih. Tuh. Karena kayak aku pribadi ya kak pernah kalau misalnya ngeliat kayak cewek-cewek yang mungkin badannya body goals ya kak. Iya. Mungkin ini jauh dari topik kita teman-teman, tapi mungkin teman-teman juga pernah ngerasain nih kalau misalnya buka TikTok atau Instagram ngelihat teman-teman tuh pencapaian udah punya mobil atau badannya body goals, jadi kita ngerasa diri kita kurang, jadi kita tuh matok standar dari media sosial ya kak. Iya. Itu bisa jadi tertekan atau stres gak sih kak? Bisa dong, itu juga dampaknya luar biasa loh untuk kedepannya. Karena nanti ketika kita terlalu sering seperti itu, nanti kita bakal ngalamin yang namanya quarter life crisis kak gitu. Oke, quarter life crisis. Quarter life crisis tuh kayak gimana sih kak? Jadi quarter life crisis itu yang dimana nanti ketika dia usia 20 tahunan ke atas gitu, dia sudah mencapai targetnya, kayak dia sudah bisa nih misalkan beli mobil atau dia udah bisa dapat nilai yang tinggi atau dapat pekerjaan yang bagus, tapi dia tuh nggak seneng akan hal itu. Dia merasa hampa walaupun dia sudah mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena selama dia ngejalanin itu, dia mencapai itu bukan atas kemauannya sendiri kak, itu atas tuntutan dari orang sekitar gitu. Oke, berarti prestasi tuh lebih ke kayak topeng atau cover gitu ya kak, yang kelihatannya tuh di luar bagus banget tapi di dalamnya tuh ternyata rapuh juga. Iya betul Ya. banget. Dan juga ada nih kalau misalkan kita masih ngeluh gitu ya, masih bukan ngeluh lah, kayak kenapa ya nggak bisa sebagus dia gitu. Nah nanti orang tuh komentar kayak, ih kamu harusnya bersyukur, kamu udah punya ini, punya itu, atau kamu udah pinter gitu, kok nggak bersyukur gitu. Nah komentar-komentar negatif yang kayak gini juga makin mendorong itu rasa bersalah ke kitanya gitu loh. Oke, kakak Suci kan sebagai konselor nih kak, mungkin boleh nggak sih kak di-spill sedikit tentang mungkin pengalaman kakak di prestasinya kayak gimana nih kak? Apa kakak pernah ngerasa tertekan waktu sekolah atau gimana nih kak? Boleh diceritain? Ya tentu dong, saat sekolah tuh pasti ada kan dalam satu kelas anak yang ambis gitu. Terus kayak saya merasa, ih kok dia ambis banget ya, bisa nggak ya kayak gitu. Nah itu tuh juga jadi pressure sendiri kan, kayak saya harus bisa deh kayaknya kayak dia gitu supaya nilainya bagus gitu. Pressure ya. Sebenarnya teman-teman. Iya. Nah, kebetulan hari ini Kak Suci berarti kalau misalnya tuh pernah lihat orang-orang sekitarnya kayak gitu juga ya Kak? Iya, sering banget sih saya nemuin kasus-kasus kayak gini yang cerita tentang akademiknya gitu di ruang konseling. Oke, sebenarnya Kak kalau misalnya faktornya kita lihat dari keluarga mungkin sangat berpengaruh ya Kak? Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kebanyakan anak-anak tuh, kalau misalnya aku pernah nonton film, mungkin teman-teman di sini tahu drakor Beauty, aduh lupa lagi, True Beauty. Teman-teman kalau misalnya pada nonton, itu ada satu karakter perempuan di mana dia tuh, yang perempuan itu Kak, kalau misalnya kamu tahu, dia tuh nilainya bagus banget. Iya. Terus dia berprestasi banget, tapi dia tuh ngalamin yang namanya kebiasaan cuci tangan sampai tangannya tuh luka gitu Kak. Karena tekanan dari keluarganya. Jadi dia tuh merasa takut kalah, atau dia merasa takut gak diterima. Mungkin itu bisa jadi karena keluarga sering ngebandingin kakak atau gimana nih Kak? Iya, Menurut dari betul yang dong. kakak alamin. Itu pastinya dia dapat pressure dari keluarganya kalau dia tuh harus sempurna gitu. Padahal yang kita tahu, kita sama-sama tahu juga nggak ada kan manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Mungkin ya faktor eksternalnya dia ngedorong dia buat melakukan hal seperti itu sih. Itu kayak seperti melampiaskan gitu kan ya hitungannya. Supaya dia lebih tenang gitu ya. Iya betul. Sebenarnya berarti tekanan ini sangat amat berpengaruh di kehidupan nyata ya Kak. Iya. Sebenarnya kira-kira menurut kakak apa sih hal yang bikin anak-anak, mungkin anak-anak masih remaja ya Kak, itu mereka punya ambisi untuk bersaing. Misalnya kayak yang sering aku lihat teman-teman ya, itu sering banget ada iri dengki kalau misalnya di SMP atau di SD. Ya nggak sih? Teman-teman mungkin ngerasain juga iri dengki kalau misalnya temennya ranking 1, Iya. terus dia ranking 2 ngerasa kayak gagal, kayak
padahal cuma beda dikit aja. Itu bisa kenapa sih Kak? Ya, itu tentu balik lagi kayak tadi, faktor eksternal. Mungkin juga dia bisa kayak tadi kan pressure ya. Nah, selain yang muncul rasa iri dan dengki itu bisa karena dia kurang diapresiasi mungkin di rumah. Sisi afektifnya, perasaannya dia itu kurang diterima gitu di rumah, kurang diayomi dengan ibu atau ayahnya atau keluarganya, kurang seperti misalkan dia dapat ranking 2 atau 3 gitu. Dia bukannya malah disemangatin gitu, dihargain, tapi malah dikasih pressure lagi kayak, "Kenapa kamu nggak ranking 1? Kenapa bisa dia yang ranking 1? Padahal mama udah lesin kamu nih mahal-mahal," gitu. Seharusnya kan yang benar kayak, "Oh nggak apa-apa, kamu udah bagus," gitu, "nanti dicoba lagi." Ya mungkin itu sih kalau menurut aku. Ya mungkin teman-teman bisa ceritain nih ke teman-teman yang ngerasa mungkin tekanan dari keluarga, pressure dari orang-orang terdekat Iya, itu sangat betul. amat berpengaruh teman-teman ya. Tapi balik lagi itu kan diri teman-teman sendiri atau diri kita. Betul. Jadi kalau misalnya kita terlalu berpaku sama omongan orang lain, mungkin itu sangat berpengaruh ke mental ya Kak. Betul. Iya. Oke, buat Kak Suci aku mau tanya nih. Dari tadi kan mostly itu kebanyakan dari keluarga atau orang tua. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi psikologis, ada nggak sih Kak cara-cara tersendiri buat parentingnya? Mungkin kan dipupuk dari kecil ya Kak. Iya, betul. Gimana tuh? Ada sih, aku punya tips-tips buat teman-teman semua di rumah dan juga mungkin orang tuanya yang nonton gitu. Aku ada 3 tips nih supaya anak itu nggak tadi yang burn out gitu ya atau merasa stres atau tertekan. Nah, yang pertama itu kita harus meyakini ke diri kita, meredefinisi diri kita kesuksesan. Kalau kesuksesan itu bukan ketika kita menjadi nomor 1 gitu, teman-teman. Tapi sukses itu ketika hidup kita bahagia, ngejalanin hari-hari kita gitu. Terus yang kedua, kita bisa bangun batasan-batasan atau boundaries gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi capek gitu, terus orang tuanya nyuruh-nyuruh atau gimana gitu, kalian bisa kasih pengertian nih Kak, kayak "Maaf Pak, aku lagi capek ya hari ini, aku minta waktu sebentar," gitu. Supaya teman-teman tuh bisa mengelola stres teman-teman gitu. Dan juga yang ketiga, teman-teman tuh harus cari hal-hal yang teman-teman sukai gitu, entah hobi, kegiatan yang jauh gitu ya Kak hubungannya dengan akademik gitu. Kita bisa kayak pergi dulu ke alam gitu mungkin buat merefresh diri kita supaya kita tuh tahu gitu arti kebebasan dan juga arti kebahagiaan gitu sih Kak. Oke, makasih nih Kak Suci. Mungkin aku mau sedikit ngobrol-ngobrol aja nih Kak tentang mungkin pengalaman pribadi aku ya Kak. Iya, Kan boleh. kalau misalnya teman-teman sama kayak aku prestasinya tuh nggak terlalu banyak, so-so lah ya. Mungkin teman-teman bisa ngerasain kayak ngerasa kalau misalnya dunia di sekitarnya itu terlalu cepat, ngerasa nggak ngerti apa-apa. Kira-kira ada nggak sih Kak mungkin tips and triknya supaya aku tuh ngerasa lebih tenang kalau misalnya ngerasa selalu kalah gitu dari orang-orang sekitar. Mungkin kayak Kak Suci nih kan pintar banget, aku jadi insecure. Enggak dong Kak, biasa aja. Jadi mungkin ya dari aku kalau misalkan kita sering merasa kurang gitu kayak kok yang lain bisa ya gitu. Aku juga relate sih dulu kayak gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, yang penting tuh apa ya? Kita jangan membandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Karena kan semua udah ada porsinya masing-masing gitu kan. Ya, kita harus bersyukur aja dan kita fokus sama diri kita sendiri gitu. Jangan membandingkan diri kita sama diri orang lain karena nanti ketika kita membandingkan itu nggak bakal habis gitu loh. Kayak wah si A punya mobil gitu. Nanti ketika kita udah punya mobil nih, nanti wah si A sekarang punya pesawat gitu. Itu kan nggak akan ada habisnya gitu ya. Oke, berarti jangan membandingkan diri sama orang lain mungkin ya Kak. Betul. Start orang beda-beda. Betul. Jadi nggak bisa disamain. Kalau misalnya Kak Novi sendiri, kalau boleh tahu selama mungkin berada di ranah konselor ini, pernah ngalamin kesulitan gak sih Kak buat belajarnya? Kayak misalnya mungkin kan konselor kalau setahu saya tuh dia kayak psikolog gitu gak sih Kak? Iya, jadi tuh aku lebih ke psikolog itu ilmunya ilmu turunan dari psikolog. Kalau bimbingan konseling itu konselor. Jadi ya sedikit-sedikit adalah ilmunya. Berarti dia beda sama psikolog Kak?
Sebenarnya dibilang beda enggak, cuman kalau psikolog itu lebih luas dan juga dia lebih cangkupannya banyak gitu. Kalau BK dan konselor itu untuk di sekolah, untuk di ranah-ranah industri seperti kantor gitu. Jadi kayak khusus gitu untuk menyelesaikan permasalahan aja sih sama mengoptimalkan Oke, kemampuan. mungkin karena mumpung Kak Suci di sini sebagai konselor, mungkin aku bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang konselor nih Kak. Kalau misalnya mau tahu, kan kalau misalnya kita ke psikolog atau ke psikiater, pasti mungkin teman-teman di sini atau orang-orang di sini mikirnya kita harus sakit dulu atau kita harus punya masalah mental dulu. Kalau misalnya ke konselor sama nggak nih Kak? Harus ada penyakit dulu kah atau gimana nih Kak? Enggak dong, kalau di konselor kita tuh menerima semua, mau yang sakit, yang normal, semuanya kita terima. Dan tadi balik lagi, fungsinya konselor atau bimbingan konseling itu gak cuman buat nyelesain masalah gitu, tapi buat mengoptimalkan diri mereka. Seperti tadi contohnya, dia kan tertekan akademik gitu, itu kan gak punya hobi ya kan. Nah, kita bisa galih tuh, kita bisa cari apa yang sebenarnya dia sukain gitu. Jadi buat pengembangan diri sih. Oke, berarti nggak harus teman-teman ngerasa ada permasalahan soal mentalnya atau teman-teman nggak, mungkin teman-teman tahu di sini istilah penyakit mental atau gangguan mental. Tapi sebenarnya teman-teman yang mungkin sehat-sehat aja tapi kebingungan bisa ke konselor ya Kak ternyata. Betul. Nah, bisa nih sama Kak Novi, boleh di-chat aja nih Kak Novinya nih. Ya, kalau gitu Kak, kalau misalnya selanjutnya kalau misalnya mau tanya kira-kira ada nggak sih Kak tanda-tandanya sampai kita tuh harus ke psikolog, psikiater ataupun konselor? Tadi kan aku tanya mungkin yang sudah punya penyakit mental atau yang masih belum ngerti nih kira-kira ada gangguan nggak sih di diri dia, kira-kira kayak gimana nih Kak? Jadi yang pertama itu kita nggak boleh langsung kayak menerka-nerka gitu, kayak kayaknya aku ini deh, kayaknya ini. Lebih baik diperiksakan dulu ke konselor. Nah, tadi balik lagi, konselor itu gak menunggu ada sakit atau apapun. Kalian bisa konselor, bisa ke konselor, bisa sharing gitu. Nah, nanti di konselor itu ada yang namanya alih tangan kasus Kak. Dimana nanti kalau misalkan kasusnya memang udah berat dan bukan ranahnya konselor lagi, nanti kita bakal alihin tuh ke psikiater atau juga ke psikolog Kak. Jadi kita ya sesuai ranah dan kemampuannya aja gitu. Kita menerima, tapi kita nggak bisa nih Kak yang berat atau yang udah kena ada gangguan-gangguan mental, mungkin gejalanya kita nggak bisa pegang itu. Kita langsung ke alih tangan kasuskan aja gitu. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman ngerasa udah ada perasaan mungkin yang kurang nyaman, kurang tidur bisa ya Kak? Bisa. Jadi, ya, kurang tidur teman-teman itu bisa jadi salah satu gangguan mental yang mungkin teman-teman alami tanpa sadar. Tapi balik lagi tadi kata Kak Novi, kita tuh nggak boleh asal self diagnose teman-teman atau diagnosa sendiri. Takutnya malah salah kaprah, malah jadi salah, takutnya malah gimana ya Kak? Iya, betul. Malah pusing sendiri nanti ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya teman-teman, karena kita bukan ranah profesional, maksudnya saya pribadi bukan ranah profesional atau teman-teman di rumah bukan ranah profesional yang mempelajari tentang mental, kalau kita asal diagnosa aja teman-teman, kita malah jadi tertekan, ternyata aku sakit ini, ini, malah kita jadi hilang arah ya Kak. Iya. Betul, kayak gitu. Nah, teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, tadi kan aku udah nyebutin tentang gangguan-gangguan mental, hal-hal yang mungkin terjadi karena tertekan, ya, teman-teman yang berprestasi tapi ternyata nggak bahagia, itu kan banyak banget ya. Nah, kalau misalnya gue tahu nih Kak, untuk penyakit mental sendiri itu tuh bisa berpengaruh ke fisik nggak sih Kak? Karena kan tadi gangguan tidur termasuk gangguan mental ya Kak? Iya, bisa dong tentu. Gak cuman sebelum kegangguan mental pun, kalau misalkan tanda-tandanya stres gitu, pasti fisik atau tubuh kita tuh juga pasti ngasih sinyal-sinyal gitu kan. Kalau misalkan kita kurang tidur tadi, pasti tentunya otak kita juga bakal panas gitu kalau misalkan menerima materi-materi yang nggak kuat gitu kan buat dicangkup sama otak kita. Nah, bisa nanti lemes, kurang fokus, kalau misalkan kita lagi belajar kurang konsentrasi gitu. Oke, berarti kalau misalnya udah penyakit gangguan mental, kita diemin aja ya Kak, kita nggak dengerin tubuh kita, itu bisa berpengaruh ke penyakit fisik ya Kak. Betul. Kalau aku sering dengar mungkin di TikTok ya Kak, kan sering buka TikTok nih, banyak banget kakak-kakak di TikTok tuh yang bilang kalau misalnya kita stres bisa ngaruh ke rambut jadi rontok, atau kalau misalnya kita lagi sakit hati atau kenapa-napa itu bisa jadi mual ya Kak. Itu ternyata pengaruh dari gangguan di mental Kak.
Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, makanya balik lagi tadi kita jangan langsung mendiagnosa diri kita sendiri. Kita lebih baik cerita gitu ke yang deket dulu, bisa ke sahabat, bisa ke konselor gitu, bisa ke orang rumah, dan juga yang paling penting kalian bisa memeriksakan diri gitu ke pihak-pihak yang emang udah kompeten gitu, bisa ke psikolog ataupun ke yang lainnya gitu. Oke, nah Kak Novi, karena aku udah tahu banyak tentang konselor nih, terima kasih hari ini. Iya. Jadi teman-teman, sesuai tema kita hari ini, ya itu pintar iya tapi bahagia belum tentu. Mungkin teman-teman yang ngerasa punya tekanan-tekanan yang tadi kita bahas, teman-teman yang ngerasa mungkin udah kurang nyaman sama dirinya, bisa langsung cari tahu lebih dalam lagi, bisa ke konselor, ke psikolog ataupun ke psikiater sesuai sama diagnosanya ya Kak. Iya. Oke, makasih nih Kak Novi nih udah meluangkan waktunya hari ini di sini, memberikan kita pengetahuan yang mungkin lebih luas lagi. Terima kasih Kak Novi. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman Aduh. Datin di sini? Waduh, boleh nih sebagai penutup, siapapun yang denger ini, saya cuma mau bilang kalau kamu itu berharga, kalian berharga, kamu berharga bukan karena apa yang kamu capai, tapi karena kamu adalah kamu, gitu. Betul. Nah teman-teman, buat teman-teman di sini kita sebagai reminder aja kalau misalnya kita tuh lagi nggak balapan ya Kak. Iya, betul. Jadi kita jalanin aja hidup kita sesuai sama apa yang lagi kita jalanin. Jangan pernah terpaku sama pencapaian orang lain. Ya, sampai di sini sampai di sini kita mau pamit undur diri dulu teman-teman karena kita gak kerasa nih teman-teman. Teman-teman di sini juga udah menemani kurang lebih udah di 20 menit terakhir. Terima kasih teman-teman ya. Aku izin pamit undur diri. Oke, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat Batin semuanya. Teman-teman Batin di sini yang sudah mendengarkan juga jangan lupa untuk di-like videonya dan juga di-subscribe ya pastinya. Saya Kayla dari podcast Laser Batin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa bernapas sejenak. Bye bye. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.